Bos-bos, sushi viral asal Pulau Dewata, Bali sekarang sudah ada di Jakarta loh. Madam Ana, sang owner yang juga jebolan ajang kompetisi memasak, akhirnya memutuskan buka cabang restonya di Jakarta. Lagi-lagi viral dan bikin heboh para pecinta sushi di Jakarta nih bos. Antrean customer mengular demi mencoba kesegaran salmon sashimi dan sushi yang khas dari Philadelphia. Halo bos, selamat datang di Philadelphia, Jakarta. Jangan lupa pokoknya harus selalu belanja di Philadelphia, Jakarta. Karena walaupun kita dari Bali, semuanya makanan kita itu sama saja, sama-sama enak dan sama-sama kualitasnya the best. Penasaran kan kita jual sushi apa aja? Tetap di Cuan Bos. Bos, sebelum bikin heboh para pecinta kuliner Jepang di Jakarta, resto satu ini udah pernah jadi pemberitaan di mana-mana loh. Saat itu, banyak orang yang antusias sama produk Madam Ana, hingga rela just tip meski tinggal di luar Bali. Karena ya aku melihat antusias orang-orang Jakarta, antusias pembeli yang dari luar Bali itu sangat banyak banget gitu ya. Ya why not aku try to make it expanding sampai keluar pulau gitu kan. Karena memang dari awal misi dan visi kita itu udah jelas. Aku pengen bisnis ini growing bukan hanya di Bali saja dan bukan hanya di Jakarta aja tapi di luar. Dari situlah Madam Ana mulai menyusun strategi dan menyiapkan ekspansi bisnisnya keluar Bali dan Jakarta jadi pilihannya bos. Nah, Madam Ana tetap menghadirkan menu yang sama seperti yang ada di Bali. Fokus pada ikan salmon yang diolah menjadi sushi dan sashimi. Kalau kalian bikin cafe tapi menunya itu banyak, itu akan sedikit susah menurut saya pribadi. That's why saya fokus sama satu, waktu itu sempat cobain salmon dan memang benar-benar saya fokusin di situ, viral. Dari situ saya memutuskan oke, kayaknya ini works dan saya fokus di situ. Saya gali terus-terusan, saya perbaiki terus-terusan, saya kasih kualitas yang terbaik dan akhirnya welcome to Philadelphia, Jakarta. Saat grand opening restonya beberapa waktu lalu, Madam Ana menyediakan sushi gratis buat pengunjung yang datang loh bos. Doi juga mewajibkan para customer mengenakan pakaian warna oranye yang mencerminkan identitas dan karakter dari restonya. Bagi-bagi sushi gratis sebenarnya udah sering juga. Saya sudah sering juga bikin giveaway di platform kita. Kita ada community di Telegram juga, sering bagi-bagi sushi gratis, giveaway, education, dan segala macam. Jadi ya, I think dengan seperti itu orang-orang juga bisa menilai sendiri ya. Bukan hanya produk kita mahal, tapi memang kita mensupport dan memberikan orang-orang bisa nyicipin. Promo sushi gratis saat grand opening ini jelas jadi bagian strategi Madam Ana bos. Doi pengen kasih lihat kalau antusias masyarakat Jakarta terhadap sushi juga tinggi. Viralitas restonya pun terus terjaga dari Bali hingga Jakarta. Saya pengen bikin orang-orang penasaran dan hanya orang-orang tertentu saja pastinya yang bisa beli Philadelphia. Saya pengen orang merasa wah kayaknya aku bisa sih mendapatkan Philadelphia. Dengan rasa seperti itu sudah menjadi I don't know how to explain, tapi dengan seperti itu orang sudah mendapatkan kayak FOMO-FOMOan gitu loh. Orang Jakarta itu saya merasa mereka FOMO-FOMOan. Jadi kalau kita nggak bikin sesuatu yang crowd, mereka nggak mau coba. Tapi kalau sudah satu kali crowd, pasti semuanya bakalan coba. Eits, di luar viralitas yang bisa dibikin, Madam Ana tahu banget bikin produknya diminati banyak orang loh bos. Saya sebagai content creator plus business owner, saya bisa melihat saya bikin masakan, tapi saya juga adalah tim marketing yang ingin menjual makanan saya lewat brandingan gitu. Jadi saya selalu mengajarkan ke tim saya buat makanan itu secantik mungkin, semenggiurkan mungkin. Jadi orang yang nonton visual dari video atau foto, itu orang bisa ngiler gitu. Yap, visual produk buat Madam Ana penting banget. Gimana nggak ngiler, lihat tampilan sushi dan sashimi salmon dengan warna oranye yang mencolok. Apalagi dikemas dalam kotak kayu seperti ini. Iya kan bos? Bos, selain tampilan visual makanan, rasa makanan jelas jadi poin utama di bisnis kuliner.
Nah, di restonya ini, Madam Ana menawarkan kualitas rasa makanan yang jempolan. Diolah dari bahan-bahan segar yang langsung dibikin oleh koki berpengalaman. Apalagi nih bos, dengan membuka cabangnya di Jakarta, muncul pertanyaan apakah rasa dan kualitasnya sama dengan yang ada di Bali. Menurut saya pribadi nggak ada di dunia ini yang nggak pernah kesusahan untuk menjaga kualitas. Itu sudah sangat-sangat kayak udah tantangannya para pembisnis lah. Tapi ya balik lagi harus stick with the misi dan visi di awal. Kalau udah di awalnya bertujuan untuk memberikan yang terbaik, kualitas yang oke, ya harus terus dilakukan itunya gitu. Harus dijaga, kualitasnya juga harus bagus. Cara nge-slice ikan itu juga harus bener. Harus tahu salmon itu cara memasaknya kayak gimana, cara mentahnya gimana, supaya orang nggak keracunan. Karena kan salmon itu agak sedikit sensitif ya. Kalau misalnya orang perutnya sensitif, makan salmon mentah itu bisa jadi bahaya loh. Tuh bos, mau di Bali atau Jakarta, Madam Ana bikin produknya ini punya kualitas kesegaran dan rasa yang sama. Nah, untuk menunya memang spesialisasi di olahan daging salmon ya bos. Kita punya banyak sekali menu, terutama Philadelphia Salmon, ada Philadelphia Prawn, Philadelphia Avocado, Philadelphia Unagi, Philadelphia Travel, like so many Philadelphia gitu. Jadi ada box besar juga yang dijual dicampur. Semua menu yang dihadirkan memiliki karakter rasa yang unik dengan memadukan bahan-bahan segar plus teknik pengolahan khas Jepang yang sempurna. Dari ratusan ribu hingga 1 juta rupiah per kotak isi sushi dan sashimi jelas menjadikan Philadelphia resto kuliner Jepang kelas atas. Dan memang di awal konsep makanan saya adalah konsep yang bukan abal-abal, bukan kalangan menengah ke bawah. Dan konsep di awal pun sudah saya jelaskan, konsep Philadelphia itu adalah delivery only. Tidak ada restoran, jadi tidak ada tempat untuk dine-in. Banyak sebenarnya yang miskomunikasi mengenai itu, tapi saya akan tetap dengan konsep awal, which is itu hanya delivery. So that's why saya membangun salmon khas ini sebagus dan sepremium mungkin. Tuh bos, resto ini tidak menyediakan dine-in alias makan di tempat. Kalau yang ingin nyoba dan pesan sushi, caranya gimana sih madam? Biasanya sih orang-orang cara ordernya itu pasti bakalan ngeliat website dulu. Setelah mereka ngeliat website, mereka akan ngeliat menu-menu. Mereka akan menentukan menu yang mana yang mereka akan inginkan. Lalu mereka akan direct langsung ke adminnya. Setelah itu mereka akan reservasi. Dari reservasi itulah mereka akan melihat ordernya itu untuk kapan, hari apa, jam berapa, ngambilnya bagaimana. Setelah itu nanti pengirimannya akan dibantu sama tim di sini atau mereka akan datang sendiri untuk mengambil makanannya. Saat ini ratusan porsi sudah berhasil terjual setiap harinya. Kalau harga terendahnya saja ratusan ribu, omset perharinya bisa tembus puluhan juta rupiah nih bos. Dari Madam Ana kita bisa belajar buat menjaga viralitas dan kapan waktunya membuka cabang usaha. Selalu jaga kualitas rasa dan kebersihan, soal harga dan target market pasti akan mengikuti bos. Nah, sushi ala Madam Ana sudah selesai dibuat. Pokoknya kalau kalian mau jadi pembisnis, nomor 1 itu paling wajib banget harus steril. Setelah itu kualitas harus dijaga. Tim juga harus benar-benar kerja sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Supaya apa? Supaya kalian semua puas sayang. Apapun bisnisnya yang penting cuan bos.